Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Bapak, bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai hari ini saya adalah kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi. Tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif dia akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita, bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang, karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran, apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah, nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan, sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang, bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang, apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka, karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, suatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan lagi dari Bung Adi Prayitno mengatakan permalukan Gibran yang salah berpidato sebentar teman-teman ya. para dan para. Nah,
Teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Siapa yang setuju wakil presiden untuk mundur dari jabatannya karena dipilih secara figur meritokrasi? Tidak ada. Bravo Bang Adi Prayitno. Cara penyampaian bahasa politiknya mudah dimengerti dan dicerna. Berbanggalah warga 68, kau telah tunjukkan kualitas dan kapasitasnya tokoh idolamu. Dukungan 58% orang-orang yang berharap bansos. Wakil presiden kualitas sumber daya manusia yang bikin malu. Betul banget Adi Prayitno. Yang pandai, cerdas banyak, memang harus berkompetisi, jadi tidak malu-maluin. Apa ini nggak ada orang lain? Pernyataan yang sangat mengena sampai ulu hati. Gak layak tapi dipaksakan. Inilah hasilnya, tidak berwibawa dengan rekam jejaknya, pendidikannya yang tidak jelas. Salut dengan Bapak Adi Prayitno membela kebenaran dan ada yang berani. Bagus sekali Bang Adi Prayitno, mari kita dukung untuk kritis atas ketidakadilan negeri ini. Saya sangat mendukung pemikiran pendapatannya Mas Adi Prayitno. Kalau bangsa ini mau maju, etika politik harus dijaga. Sangat penting untuk pencerahan masyarakat. Semoga Mas Adi Prayitno sehat selalu dan amin. Cocok sependapat dengan Bang Adi. Ayo Bang, lantangkan terus untuk membuka kebutuhan rakyat bawah. Bagus sekali Pak Adi Prayitno, saya sangat setuju, mirip dengan prinsip PDIP. Semoga banyak ada profesor kayak Pak Adi Prayitno, terus maju Pak, salam NKRI. Nah teman-teman, banyak sekali pro dan kontra semenjak Gibran Raka Buming Raka sekarang menjadi wakil presiden, yang dimana banyak sekali masyarakat Indonesia menilai bahwa Gibran masih belum baik rekam jejaknya, yang dimana masih baru-baru menjabat atau memimpin. Tapi kita tidak tahu, umur tidak melihat bagaimana cara mereka untuk bekerja ya teman-teman. Perlu diadakan tes UKWI para politikus sebelum mencalonkan di pemilihan pemilu. Sebagai syarat utama lulus dapat sertifikat UKBI dari Balai Bahasa. Salahnya para partai politik sehingga punya wakil presidennya kayak begini, menghabiskan ratusan triliunan buat pemilu, hasilnya kayak gitu. Semoga dalam 100 hari ini DPR dan Prabowo terbuka mata dan hati untuk gantikan Gibran. Semoga doaku terkabul. Gibran mengucapkan para paralon tidak menaklukkan malu-maluin sama negara tetangga. Gibran dengan Haji Bolot dalam pidato jauh lebih wibawa dan keren Haji Bolot. Kalau perlu wakil presiden ganti saja karena ya tidak mampu. Mungkin setelah evaluasi 100 hari bagaimana DPR dan MPR kok pada diam saja, tapi akan dihargai orang apabila mau memajukan permohonan untuk mundur kalau memang tidak sanggup dan beban kerjanya. Betul juga yang disampaikan Bang Adi, cuman kami menyadari kok karena diduga sumber daya manusianya masih rendah, jadi seperti ini politik demokrasinya. Saya menganggap Indonesia tidak punya wakil presiden, malu saya punya RI 2 seperti Gibran. Ketika membangun politik dengan proses busuk, maka hasilnya akan busuk juga. Yang kasihan bukan Prabowo tapi negara tercinta Indonesia ini dipimpin oleh wakil presiden kayak begini. Tapi yang anehnya para pejabat dan menteri-menterinya bangga punya wapres begini. Sebagian rakyat Indonesia maunya Gibran diganti karena tidak layak mendapat gelar wakil, karena banyak orang-orang yang berkualitas. Gibran masih kelas bawah. Hebatnya cuman anak presiden, selainnya nol. Inilah hasil yang dinikmati atau dipertontonkan ke seluruh rakyat. Luar biasa, kata sambutan susunan kata dalam kalimat tokoh kita, pimpinan yang memberikan keteladanan, semoga para meneladani. Parahnya lagi pengikutnya, untung keluarganya kami gak sudi memilih. Pak Prabowo apakah tidak malu untuk punya wakil presiden seperti Gibran? Poslah kaum 58% punya wapres seperti ini, maka setiap 5 tahun sekali diterima saja, sebetulnya malu kepada negara lain. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman.
Salam NKRI.